Di 4 tempat dan juga 4 waktu yang berbeda. Kemudian kita klasifikasikan dengan di 2 tempat, yaitu pertama Jakarta dan kedua adalah Palembang, Sumatera Selatan. Penangkapan pertama yaitu di Jakarta pada akhir Februari, tepatnya pada 28 Februari dengan barang bukti yaitu sabu 0,5 kg beserta, maksud kami 0,5 gram serta uang tunai 308 juta rupiah. Kemudian dari hasil penangkapan yang pertama, kepolisian juga terus mendalami dan mengembangkan, kemudian baru pada keesokan harinya kemudian kembali menggerebek di daerah yang sama yaitu Jakarta Utara dengan barang bukti yang lebih banyak, yaitu adalah sabu 9,5 kg, ekstasi 24.000 butir serta timbangan elektronik dan juga uang tunai. Kemudian yang ketiga dan yang keempat keduanya sama, yaitu di Palembang, Sumatera Selatan, dengan untuk yang ketiga ini jumlah sabunya 25 kg dan yang terakhir pada 2 Maret kemarin yaitu tepatnya pada hari Sabtu, sabu 15 kg dan ekstasi 25.000 butir. Kemudian bagaimana cara bekerja sindikat dan apa keterlibatan dari musisi Zul? Sudah bersama saya Kasubdit 3 Ditres Narkoba dari PMJ AKBP M. Iqbal Simatupang. Pak Iqbal, ini cara bekerjanya seperti apa? Karena kan polisi mendalami dari penangkapan pertama dan kemudian 4 ini, kemudian apakah mereka bekerja sama, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Yang pertama, kami menyampaikan kalau ini adalah mereka ini bekerja sendiri-sendiri. Jadi dari keempat TKP ini ada satu pengendali di atas. Jadi masing pengendali ini memberikan instruksi ke masing-masing anggotanya ini untuk menyebarkan barang ini. Jadi dari TKP pertama kami sudah mengamankan. Dari pertama itu dari salah satu hotel Jakarta Utara. Dari sini kami bisa melihat setelah kami menginterogasi dan dia memberikan informasi kepada kita berkembang ke TKP kedua. Ke TKP kedua itu disinilah kami mengamankan ada 3 orang. 3 orang yang kami amankan, salah satunya inisial Z tadi. Dari TKP kedua ini kita sudah mengamankan kurang lebih barang bukti hampir 9,5 kilo sabu. Dengan barang bukti ineknya kurang lebih 24.000. Dari TKP kedua ini kita melakukan lagi, Pak. Kita gali lagi nih. Kita lakukan pendalaman, baik itu dalam penyelidikannya. Berkembang kita berangkat ke Palembang. Di Palembang kita bekerja sama dengan Polda Palembang, Polda Sumsel untuk mengamankan 2 orang lagi tersangkanya. Jadi salah satu hotel juga di Palembang, ada yang 25 kilo, ada juga yang 15 kilo sabu itu. Lalu kemudian ketika mereka bekerja sendiri-sendiri, apakah mereka saling kenal dan bagaimana polisi kemudian mendalami keterlibatan antara di Jakarta juga ada dan Palembang juga ada? Ya, ini memang kasus ini memang perlu kita perlu kita pelajari dengan teliti. Kita harus pelajari dengan sangat jeli karena setelah dari beberapa 9 orang yang kami amankan ini, ternyata ini satu pengendalinya. Sudah kita tanya, sudah kita interogasi, ternyata setelah mengerucut ada satu pengendalinya. Jadi untuk pengendali ini sudah kita kantongi namanya, kita segera melakukan tindakan-tindakan, nanti kita tunggu aja nanti. Kemudian dalam sindikat ini ada satu musisi, Pak, Zul atau Zulkifli. Nah kemudian dia perannya seperti apa dan apakah kemudian karena dia kan musisi, apakah mungkin dia akan mengedarkan juga ke teman-temannya yang ada di ranah yang sama, Pak? Oke, kalau untuk Z itu, kalau untuk informasi tentang dia mengedarkan barang terhadap rekan-rekan sesama artis atau musisi itu belum ada. Tapi perannya beliau di dalam sindikat di TKP kedua di apartemen ini, dia ini pernah mengantar barang ke salah satu tempat di Jakarta ini. Kita juga sudah ada data-datanya, dia juga bebas memakai barang di situ. Karena kenapa kita bilang seperti itu, dia bebas memakai sabu, kita bisa melihat dari hasil tes urinnya. Tes urin itu positif. Kemudian dia juga, apakah bisa dikenakan pasal berlapis karena dia juga penyalahguna dan juga bisa dibilang pengedar begitu? Bisa Mbak, bisa. Nanti kalau untuk pasal yang kita terapkan ini adalah pertama Undang-Undang Narkotika, ya. Pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2. Jadi nanti kalau nanti keputusan daripada pengadilan nanti bisa 20 tahun ataupun hukuman mati, itu nanti yang mengatur adalah pengadilan. Seberapa besar, Pak, kemungkinan pidana seumur hidup ini bisa diterapkan? Mengingatkan Zul ini bisa dibilang dia posisinya adalah bawahan dari subjaringan yang ada di TKP kedua ini, apa ya? Maksudnya gini, Mbak. Zul di sini dia ini berperan. Dia memasukkan itu barang ke dalam kemasan plastik klip itu yang siap edar. Dia juga sudah pernah mengirim barang dari atasnya, lumayan besar waktu dikirimnya barang itu, waktu besar. Jadi kita sudah tahu kalau itulah salah satu peran dia, karena dia akan diberi kebebasan untuk mengkonsumsi narkotika di tempat apartemen itu oleh
atasnya. Itu, Mbak. Pak, kemudian kalau kita lihat sebelumnya dari Polda juga sudah pernah rilis, Pak, terkait dengan keterlibatan musisi ataupun orang-orang yang cukup terkenal di kalangan masyarakat. Apakah kemudian kepolisian ini mempunyai Pak, ketertarikan atau mengawasi lebih ketat di bagian-bagian itu, Pak? Kita, Mbak, pada saat kita contohnya ke inisial Z aja. Pada saat kita amankan, kita nggak tahu tuh bahwa dia itu adalah seorang musisi. Kita tidak bisa memvonis kita mengejar seorang musisi, itu enggak. Jadi kita pada saat kita amankan, barulah setelah dia membuka dirinya, Pak, saya ini, kan kita melakukan interogasi, kita melakukan cek, ternyata dia biodata yang ada dirinya, dia menyampaikan bahwa dia adalah seorang musisi. Dari situ baru kita tahu nanti apa pekerjaannya. Kemudian bisa dibilang apakah ini sebuah penangkapan besar 50 kg sabu, dan ini apakah ini bisa dibilang ini sindikat yang karena bos besarnya ini belum tertangkap ya, Pak ya? Apakah ada sindikat mungkin dari internasional atau seperti apa, Pak? Kalau penangkapan sebelumnya, Pak, sudah ada penangkapan besar yang mulai dari 1 ton, berapa ratusan kilo sudah ada. Nah, tapi di sini agak uniknya ada mungkin inisial Z itu dia terlibat di dalam satu peredaran narkotika. Nah, untuk apakah ini jaringan internasional? Ini kami belum bisa sampaikan dulu di media sini. Kami harus pastikan dulu, nanti akan kami lihat dulu barangnya seperti apa, jenisnya seperti apa, kemasannya seperti apa, terutama nanti kita bisa tahu tuh nanti ini dari mana asal barangnya. Tidak untuk sekarang. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Iqbal atas waktunya. Ya, kemudian dari hasil rilis ini, kepolisian masih mendalami karena dalang ataupun bos besar bisa dibilang adalah yang mempunyai sindikat ataupun leader atau pemimpin dari sindikat ini masih belum tertangkap. Kita akan lihat sejauh mana keterlibatan dari pengedar narkoba.